Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiza Azmi. Saya Latsar CPNS Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Panduan Buku Resep Teknologi Pangan pada Program Studi Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Medan dengan tutor Asri Diana SIP MPA dan mentor Dr. Randa Fatma Tresno IMTIAS MSI. Sekilas profil tentang saya pada saat ini bertepatan di instansi Universitas Negeri Medan dengan program studinya Pendidikan Tata Boga. Oke. Adapun latar belakangnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1 menjelaskan bahwa aparatur sipil negara mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat berwenang dan digaji sesuai peraturan. Untuk mewujudkan ASN sesuai undang-undang tersebut, maka diadakannya pelatihan dasar CPNS. Di sini saya bertepatan di instansi Universitas Negeri Medan dan saya sebagai dosen praktikum atau pelaksanaan praktek pada mata kuliah teknologi pangan. Dalam mendukung proses pembelajaran praktikum, diperlukan buku panduan resep yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran dan eksekusi pelaksanaan praktikum yang benar. Namun pada pelaksanaan praktikumnya belum adanya buku panduan resep yang mengakibatkan pertama, mahasiswa kebingungan dan ketidakjelasan langkah-langkah pada saat pelaksanaan praktikum. Yang kedua itu kesulitan dalam mencari sumber referensi yang valid. Dan biasanya ini mahasiswa itu mengambil dari internet yang belum jelas kevalidannya. Yang ketiga itu hasil praktikum yang tidak konsisten. Kenapa? Karena tidak adanya buku panduan. Nah, sebagai patokan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum. Terlihat dari gambar ini, ada beberapa mahasiswa yang tidak sama hasilnya. Ada yang ini kebetulan mereka lagi praktek metode pengeringan, yaitu membuat kerupuk, olahan kerupuk ada dari kerupuk wortel, ada kerupuk ikan tenggiri, ada opak dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa mahasiswa yang gagal. Kenapa? Karena pada saat memproses pemasakannya itu dia tidak adanya standarisasi resep yang baku. Nah, jadi pada saat dipotong itu dia pertama terlalu tebal dan proses memasaknya tidak sampai 3 jam. Gitu. Jadi dia waktu digoreng dia tidak kembang kerupuknya, makanya mereka harus mengulang lagi. Gitu. Oke. Adapun tujuan aktualisasi yang pertama itu bagi penulis nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang kedua itu aktualisasi peran dan kedudukan ASN, yang ketiga memberikan solusi. Untuk instansi tempat saya bekerja yaitu Unimed, yaitu pembuatan panduan buku resep teknologi pangan sebagai core isu yang terjadi di Prodi Tata Boga. Dan lainnya itu ada untuk dosen, mahasiswa, dan calon pengguna untuk buku panduan resep. Manfaat aktualisasi yaitu bagi individu, yaitu untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan integrasi. Untuk bagi instansi, meningkatkan efisiensi sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil produk teknologi pangan. Bagi masyarakat, yang pertama itu mendapatkan informasi akurat, yang kedua kemudahan dalam mencari referensi resep yang valid. Secara singkat ya, profil Prodi Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik Unimed. Prodi Pendidikan Tata Boga di Unimed ini berada di bawah Fakultas Teknik, tepatnya pada jurusan PKK, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang tata boga, baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan hasil penilaian akreditasi yang dilaksanakan oleh BANPT, memperoleh nilai A pada tahun 2019. Oke.
Visi misi dari Prodi Tata Boga yaitu visinya menjadi program studi unggul dalam bidang pendidikan tata boga, rekayasa industri dan budaya. Misinya itu yang pertama menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu menumbuhkan budaya ilmiah yang kondusif dengan memperdayakan semua potensi yang dimiliki. Yang ketiga, mengembangkan budaya kewirausahaan. Yang keempat, memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang tata boga. Di sini ada struktur organisasinya, ada dekan, WD1, WD2, WD3, dan posisi tata boga itu pas di bawahnya Kajur PKK. Identifikasi isu selama saya kurang lebih 2 bulan di Unimed, ada 3 yang saya angkat isunya. Yang pertamanya itu belum optimalnya pengelolaan data tracer study. Di data ini terdapat baru 189 orang yang menjawab. Sedangkan total keseluruhan itu kurang lebih 500-an orang. Yang kedua itu belum optimalnya penggunaan website Prodi. Di sini masih publish tahun 2022, jadi tidak update-nya website Prodi. Yang ketiga itu belum optimal buku panduan resep teknologi pangan yang baku sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah. Nah, di sini itu dia hanya berupa diktat, tidak ada buku panduan resep sebagai patokan pada saat melaksanakan praktikum. Nah, untuk analisis isunya yang pertama itu tadi optimalisasi pengelolaan data tracer study. Kurang optimalnya data tracer study, pihak kampus tidak dapat mengidentifikasi ruang pekerjaan lulusan prodi, sehingga timbul kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar yang mengakibatkan tingkat pengangguran bertambah. Yang kedua itu optimalisasi penggunaan website prodi. Nah, di website prodinya itu belum update, terakhir itu tahun 2022. Beberapa dampak negatif yaitu minimnya informasi yang jelas mengenai prodi, kurikulum, prospek kerja, dan persyaratan masuk bagi mahasiswa baru. Yang ketiga itu optimalisasi buku panduan resep. Pada kenyataannya pada pelaksanaan praktikum teknologi pangan belum adanya buku resep yang baku. Jadi mahasiswa itu menjadi kesulitan dalam mencari sumber referensi buku resep yang valid dan beberapa ambil dari internet. Namun pada saat praktikum banyak yang mengalami kegagalan. Oke, di sini saya untuk menetapkan core issue saya menggunakan analisis USG. Nah, dari tabel ini yang paling urgent itu adalah poin nomor 3, yaitu belum optimalnya buku panduan resep teknologi pangan. Oke, core isunya belum optimal buku panduan resep teknologi pangan yang baku sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Nah, penyebabnya itu saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama untuk strength atau kekuatan. Dosen yang memiliki pengalaman cukup untuk memberikan arahan langsung. Jadi dosen yang sudah pengalaman terjun di dunia boga, dia dapat memberikan sharing ilmunya kepada mahasiswa. Yang kedua itu fleksibel dalam pembelajaran. Nah, karena tidak adanya buku panduannya ini, jadi si dosen ini bebas berkreasi atau berinovasi. Namun, kenyataannya karena tidak adanya standar baku, jadi setiap dosen itu berbeda pendapat. Untuk weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama itu kurangnya standarisasi proses pembelajaran karena tidak ada buku panduannya tadi. Yang kedua itu kesulitan dalam mengakses resep yang valid. Nah, kebanyakan mahasiswa itu banyak mengambil resep dari internet yang belum jelas kevalidannya, yang bisa berdampak buruk pada saat praktikum yang membuat kegagalannya. Yang ketiga itu belum memahami konsep dasar. Nah, dengan adanya buku panduan itu di situ terjelas tahap-tahapannya, bahan-bahannya, terus tips dan triknya. Jadi si mahasiswa itu sudah tahu konsep dasarnya sebelum melaksanakan praktikum. Nah, untuk opportunities atau peluang, yang pertamanya itu pengembangan buku panduan resep sebagai inovasi. Nah, di sini saya akan memberikan atau kumpulan beberapa resep sesuai dengan materi teknologi pangan. Mulai dari metode pengeringan, metode semi basah, metode asinan, manisan, dan lain-lain. Yang kedua itu kolaborasi dengan profesional kuliner, yaitu Indonesia Chef Association. Nah, di mana nanti ICA ini yang akan menjadi validasi resepnya. Gitu. Dan sudah teruji bahwa resep yang akan saya buat itu sudah baku.
Oke, yang ketiga itu digitalisasi buku panduan resep. Nah, di sini saya menggunakan e-modul ya. Jadi, mahasiswa dapat mengakses resep dimanapun dan kapanpun. Dan untuk threats itu ancaman yang pertama kesulitan menjaga konsistensi kualitas pengajar. Nah, karena tadi perbedaannya pendapat, jadi antara dosen satu dengan dosen yang lain itu berbeda perspektif. Terus yang kedua kesulitan dalam akreditasi. Nah, dengan adanya buku panduan itu dapat menunjang akreditasi khususnya di Prodi Tata Boga. Oke, ada gagasan pemecahan icu. Di sini saya membuat terobosan yaitu pembuatan buku panduan resep teknologi pangan pada Prodi Pendidikan Tata Boga Unimed. Nah, outline-nya itu di sini ada 6 tahapan. Yang pertama itu menganalisis RPS, yang kedua membuat buku panduan resep dalam bentuk e-modul, yang ketiga melakukan validasi buku panduan berbentuk e-modul dengan ICA, yang keempat melakukan uji coba terbatas penggunaan e-modul, yang kelima melakukan finalisasi penyusunan buku resep, dan yang terakhir itu melakukan sosialisasi buku kepada mahasiswa. Oke. Untuk kegiatan pertamanya itu menganalisis RPS teknologi pangan sesuai dengan kebutuhan perkuliahan. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dan meminta persetujuan mentor mengenai rencana diskusi. Yang kedua itu melakukan konsultasi, menelaah dan merevisi dengan dosen pengampuh mata kuliah. Yang ketiga membuat tim pembuatan buku panduan resep mata kuliah. Dan yang terakhir itu mengadakan rapat koordinasi. Nah, outputnya itu berupa jadwal pertemuan, draft rancangan ide dan gagasan kreatif. Apa buktinya itu ada dokumentasi dan catatan hasil konsultasi. Untuk penguatan nilai berorganisasi berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kompeten, dan akuntabel. Untuk kontribusinya terhadap visi misi Prodi Boga yaitu menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk aktualisasinya itu untuk menyelenggarakan pendidikan yaitu dengan menelaah RPS teknologi pangan dengan tim teaching yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kegiatan satu ini menjawab pertanyaan analisis strength atau kekuatan. Oke, yang kedua itu ada kegiatan membuat buku panduan resep teknologi pangan dalam bentuk e-modul. Tahapan kegiatannya itu yang pertama mengumpulkan referensi sesuai materi dalam RPS, yang kedua menyusun naskah atau draft buku panduan, yang ketiga itu melakukan konsultasi dengan tim teaching. Outputnya berupa mencantumkan link sebagai referensi digunakan untuk membuat draft e-modul. Yang kedua itu ada dokumen draft modul, dan ketiga itu foto atau dokumentasi konsultasi dengan tim teaching. Kontribusinya terhadap visi misi Boga yaitu menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk aktualisasinya itu mencari referensi sesuai materi dalam RPS untuk pembuatan buku. Untuk nilai-nilai berakhlaknya itu ada loyal, harmonis, kompeten, dan adaptif. Nah, pada kegiatan 2 ini menjawab permasalahan analisis weakness. Kegiatan ketiga, melakukan validasi buku panduan resep teknologi pangan berbentuk e-modul kepada ahli materi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua melakukan komunikasi dengan tim ahli yaitu ICA, Indonesia Chef Association, dalam memvalidasi buku resep teknologi pangan. Yang ketiga melakukan perbaikan buku panduan sesuai dengan validasi tim ahli. Outputnya itu ada foto dengan mentor ataupun foto dengan tim ahli ICA yaitu ketua ICA Chef Basri, kemudian ada lembar validasi resep. Nah, kontribusi terhadap visi misi yaitu menumbuhkan budaya ilmiah yang kondusif dengan memperdayakan semua potensi yang dimiliki. Bentuk aktualisasinya itu menjalin kerjasama dengan ICA. Untuk nilai berakhlaknya ada kolaboratif, harmonis, akuntabel, adaptif. Di sini menjawab permasalahan analisis opportunity. Oke, tahapan kegiatan yang keempat yaitu melakukan uji coba terbatas penggunaan buku panduan resep teknologi pangan berbentuk e-modul. Nah, setelah sudah dibuat draftnya itu kita melakukan uji coba, yaitu melakukan komunikasi dengan mahasiswa terkait uji coba terbatas penggunaan buku resep, melakukan uji coba buku resep teknologi pangan sebagai pengguna buku. Nah, di sini saya
share kepada mahasiswa ya, buku resepnya dan mereka gunakan. Itu ada foto atau screenshot WA dengan mahasiswa, foto atau video saat melakukan uji coba, dan data hasil pengisian kuesioner. Nanti saya membuat angket tentang kepuasan penggunaan e-modul. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi Buka itu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang tata boga. Bentuk aktualisasinya itu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan uji coba e-modul. Untuk nilai berakhlaknya itu ada berorientasi pelayanan, adaptif, dan akuntabel. Di sini menjawab permasalahan analisis weakness. Oke, kegiatan limanya itu finalisasi penyusunan buku resep teknologi pangan berbentuk e-modul. Ada 3 tahapan: melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan analisis kuesioner, terakhir melakukan perbaikan. Nah, tadi setelah saya buat uji coba kepada mahasiswa, saya membuat anketnya, baru di sini saya menilai apa saja yang harus saya perbaiki. Di sini ada outputnya itu berupa foto dan dokumentasi pada saat analisis kuesioner, finalisasi buku panduan, dan foto pertemuan dengan mentor. Oke. Kontribusi terhadap visi misi Tata Boga yaitu menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk aktualisasi itu menghasilkan bahan ajar berbasis digital. Oke, penguatan nilai organisasi itu ada adaptif, kompeten, kolaboratif. Di sini menjawab permasalahan analisis opportunity. Oke, kegiatan terakhir yaitu sosialisasi buku resep teknologi pangan. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama itu melakukan sosialisasi buku resep teknologi pangan. Yang kedua laporan evaluasi. Outputnya terlaksanaan sosialisasi buku resep dan laporan evaluasi. Untuk kontribusinya itu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dalam bidang tata boga. Bentuk aktualisasi memberikan sosialisasi buku resep. Untuk nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan akuntabel. Di sini menjawab permasalahan analisis threat. Adapun jadwal kegiatan yang akan saya lakukan di minggu kedua Oktober yaitu menganalisis RPS, minggu ketiga dan keempat itu membuat buku panduan resep teknologi pangan, minggu pertama November melakukan validasi buku panduan, melakukan uji coba terbatas, dan melakukan finalisasi penyusunan buku, dan yang terakhir itu di minggu ketiga adalah melakukan sosialisasi buku. Oke. Sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.